Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua baik-baik saja di rumah. Sebelum memulai kelas hari ini, Ibu ingin mari kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Pertama-tama, Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu. Melihat hasil online, sepertinya tidak ada yang absen hari ini. Semoga saja koneksi internet pada hari ini berjalan lancar hingga pembelajaran ini berakhir. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah penyelesaian tepi busana. Macam-macam penyelesaian tepi busana ini ada 3. Yang pertama ada rompok, kemudian ada serip, dan juga ada depun. Dari ketiga macam penyelesaian tepi ini sering digunakan pada busana anak. Mengapa sering digunakan pada busana anak? Karena penyelesaian ini meminimalisir adanya iritasi pada kulit anak. Biasanya seorang anak atau bayi yang baru lahir itu memiliki kulit yang sensitif serta aktivitas yang banyak baik di luar rumah maupun di dalam rumah. Mesin jahit yang digunakan dalam penyelesaian tepi busana ini bisa menggunakan mesin jahit manual, mesin jahit portable, mesin jahit hand speed, maupun mesin jahit industri. Ada juga beberapa alat pendukung atau sepatu pendukung untuk mempermudah penyelesaian tepi busana ini. Oke, mari kita perhatikan materi yang akan Ibu jelaskan sebagai video PPT berikut ini. Perhatikan dengan baik. Materi hari ini yang akan Ibu sampaikan adalah penyelesaian tepi busana. Dan hari ini tujuan kegiatan pembelajaran kali ini diharapkan siswa dapat menjelaskan tujuan penyelesaian tepi busana, menyebutkan 3 macam penyelesaian tepi busana, menjelaskan teknik penyelesaian tepi busana, menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, menjelaskan langkah-langkah penyelesaian tepi busana, dan membuat fragmen dari penyelesaian tepi busana. Yang pertama yaitu penyelesaian tepi busana dengan teknikal rompok. Rompok itu sendiri yaitu penyelesaian garis leher dengan menggunakan kain serong. Kain serong ini biasanya satu jenis atau satu warna dengan bahan utama. Yang pertama, siapkan bahan-bahan. Bahan-bahan itu sendiri ada metlin, kemudian ada jarum pentul, ada gunting, ada kapur, ada benang, ada pendedel, dan lain sebagainya. Langkah-langkah yang pertama yaitu membuat kumai serong. Yang pertama, buat tekukan atau lipatan secara tegak lurus pada bagian tepi kain. Kemudian berilah tanda lebar kain yang akan dibuat menjadi kumai serong. Biasanya diperlukan 3 cm hingga 4 cm sesuai kebutuhan untuk membentuk kumai serong. Setelah memberikan tanda, garis lurus membujur agar memudahkan untuk dipotong.
Setelah memotong bahan, satukan kumai serong pada tepian secara tegak lurus dan diagonal. Perhatikan juga dari baik atau buruk kain agar tidak terbalik. Kemudian langkah selanjutnya adalah menjahit kain serong pada bahan utama. Setelah menjahit secara diagonal, satukan kain serong pada bagian utama yang dijahit pada bagian depan atau bagian baik. Kemudian setelah selesai dijahit, balik kain kumai serong kepada bagian terburuk dan lipat sisa kampuh ke dalam agar tidak terlihat. Setelah terlipat, sematkan jarum pentul agar tidak mudah lepas pada saat akan kita jahit. Nah, selanjutnya juga ada penyelesaian rompok ini menggunakan sepatu bantu atau alat jahit lainnya. Nah, yang pertama ini biasanya sepatu jahit yang digunakan mesin portable. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Tergantung kebutuhan atau jenis mesin portable yang kalian gunakan. Kalau yang seperti di bawah ini yang berbentuk besi, biasanya ini itu digunakan pada mesin industri atau mesin hang speed lainnya. Nah, tergantung juga pada lebar bagian rompok ini, bagian corongnya ini ada macam-macam, yang berbentuk kecil, sedang, ataupun besar. Selanjutnya ada contoh penerapan pada busana. Penerapan ini kebanyakan adalah pada baju anak. Nah, seperti yang dicontohkan, ada baju santai anak atau baju bermain, dan juga ada baju tidur, ada juga baju pesta. Kebanyakan rompok ini terpasang pada bagian leher, lengan, maupun menjadi aksesoris agar menutupi garis leher. Materi selanjutnya adalah depun. Depun itu sendiri adalah penyelesaian garis leher dengan lapisan bentuk yang diselesaikan pada bagian buruk. Siapkan peralatan dan bahan-bahannya. Kemudian lapisan pada depun dibentuk sesuai dengan garis leher. Nah, contoh di sini garis lehernya adalah garis leher bulat. Setelah pada bagian bahu ini disatukan, jahit pada bagian garis leher, melingkar hingga ke belakang pada bagian depan. Ini bagian baik ya, bagian baik. Kemudian setelah itu dibalik ke dalam ke bagian buruk. Ini bagian buruk, kemudian diselesaikan dengan tusuk keling. Untuk memperhalus atau memperindah, biasanya diperlicin menggunakan setrika seperti gambar ini. Kemudian materi ketiga ada serip, yaitu penyelesaian garis leher yang menggunakan lapisan bentuk yang diselesaikan pada bagian baik atau di depan ya, jadi dia nanti terlihat di depan. Siapkan alat-alat dan bahan-bahan. Nah, yang pertama
Lapisan dibentuk sesuai garis leher yang seperti dicontohkan. Di sini ada garis leher kotak ya, simetris. Nah, setelah dijahit pada bagian bahu, satukan pada bagian leher. Ini dijahitnya pada bagian dalam ya, anak-anak. Satukan pada bagian leher, garis lehernya dijahit melingkar hingga ke belakang. Kemudian hasil jadi dikeluarkan, ditarik keluar agar terlihat dari luar. Dan jangan lupa untuk memotong bagian siku-siku ini agar terlihat rapi, dipotong agar bisa membentuk siku-siku seperti ini. Setelah dibalik, dijahit lagi pada bagian pinggir dari serip tersebut agar rapi dan sisa jahitan dimasukkan ke dalam. Nah, sudah selesai. Terima kasih. Setelah memperhatikan video PPT yang Ibu paparkan tadi, silahkan kalian mencermati kembali bagaimana macam-macam dari penyelesaian tepi busana tersebut. Dan juga Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu membuat fragmen dengan 3 macam penyelesaian tepi busana berdasarkan langkah-langkah yang sudah Ibu ajarkan. Tetap semangat dan sehat selalu di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.